Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kali ini. Ya, welcome back to my channel Dedi Extra. Dan salawat dan salam kita hadirkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, bersalawat kita kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga pembelajaran kita kali ini diberkahi dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anda ustaz sekalian, antum dan antuna kelas 9 SMP City DBS Pinggir. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan operasi hitung bilangan berpangkat. Masih dalam bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke. Integrasi islamisasi ke materi kita ada pada Quran Surat Al-Hadid ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kompetensi dasar kita untuk KD pengetahuan 3.1, antum dan antuna bisa menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Berikutnya, KD keterampilannya ialah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Dan IPK kita kali ini adalah menyelesaikan operasi hitung bilangan berpangkat. Dan tujuan pembelajaran kita saat ini adalah melalui pembelajaran daring ini peserta didik yaitu antum dan antuna, ya, ananda ustaz semua, nanti dapat menyelesaikan operasi hitung bilangan berpangkat dengan tepat. Nah, mari kita mengingat sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah A berpangkat M kali A pangkat N akan menjadi A pangkat M tambah N. Lalu yang kedua adalah A berpangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A berpangkat M dikurang N. Yang ketiga, A berpangkat M dipangkatkan lagi dengan N akan menjadi A pangkat M kali N atau N kali M. Berikutnya adalah A dikali B pangkat N akan menjadi masing-masing mereka dikalikan dengan pangkat N. Yang kelima adalah A per B pangkat N, artinya adalah A pangkat N, A ini pangkat N, per B ini pangkat N. Yang keenam, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dan yang terakhir adalah sifatnya itu A pangkat 0 sama dengan 1. Siapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Selain A itu sama dengan 0. Ingat, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita masuk kepada contoh soal mengenai operasi hitung bilangan berpangkat. Ya, contoh soal operasi hitung bilangan berpangkat. Oke, untuk lebih pahamnya, silahkan diperhatikan pembahasan contoh-contoh soal nanti, ya, ada beberapa soal. Silakan antum dan antuna pause nanti di bagian-bagian yang dirasa ragu atau butuh pengulangan. Silakan di pause dan diulang lagi. Ya, perhatikan kembali, kalau perlu dicatat soal beserta contoh-contohnya. Untuk apa? Untuk nanti ketika antum dan antuna bertemu dengan soal-soal serupa, soal-soal sejenis, antum dan antuna, ya, ananda ustaz sekalian, bisa mengerjakan soal-soal tentang operasi hitung bilangan berpangkat ini menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat.
yang sudah kita pelajari. Oke, semangat antum nanti. Perhatikan contoh soal ini. Sederhanakanlah bentuk berpangkatan ini. 4Y pangkat 2. Nah, kita akan selesaikan soal ini dengan mengingat sifat-sifat sebelumnya. Ya, siapa yang masih ingat sifat bilangan berpangkat A? Ya, kita tuliskan A kali B berpangkat N. Dia akan menjadi A berpangkat N dikali B berpangkat N juga. Ya, kita tuliskan soalnya. 4Y pangkat 2 itu artinya sama dengan 4 dipangkatkan 2, nih 4-nya dari sini ya, dan dikalikan dengan Y juga pangkat 2. Nah, kita tinggal selesaikan ya. Kita selesaikan. 4 dipangkatkan 2 berapa? 16. Oke. Kali Y pangkat 2. Tetap tuliskan Y pangkat 2 sehingga 16 dikali Y pangkat 2 adalah 16 Y pangkat 2. Nah, ini dia. Nah, siapa itu 16Y pangkat 2? 16Y pangkat 2 itu adalah bentuk sederhana dari 4Y pangkat 2. Nah, ini dia. Ya. Ini dia. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Baiklah Anda Ustaz semua, kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu sederhanakanlah B kali 2Y pangkat 7 kali B pangkat 3 kali Y pangkat 2. Ya, kita akan selesaikan. Tuliskan kembali soalnya. B kali 2Y pangkat 7 kali B pangkat 3 kali Y pangkat 2 sama dengan, langkah pertama kita menuliskan penyelesaiannya adalah dekatkan bilangan pokok yang sama. Berarti B yang pertama ini ya dengan B yang berpangkat 3. B di sini pangkatnya adalah 1. Ya. Tapi tidak ditulis. Kita tuliskan kembali di sini, lalu dikalikan dengan B yang pangkat 3. Nah, itu dia. Bilangan pokok yang sama-sama B, kita dekatkan. Ini B pangkat 1 kali B pangkat 3, lalu masuk ke yang berikutnya. 2Y pangkat 7, 2Y pangkat 7 ya, kali Y pangkat 2. Nah, sekarang baru kita gunakan sifat yang kemarin. B kali B pangkat 3, karena ini operasinya perkalian, dia akan menjadi, tuliskan bilangan pokoknya B. B yang di sini itu pangkatnya adalah 1. Karena ini kali, dia akan ditambahkan dengan pangkat bilangan pokok yang sama berikutnya. 3 dikali ya, 2 adalah koefisien dari Y pangkat 7. Tuliskan, dia akan dikalikan dengan koefisien dari Y pangkat 2, yaitu 1, tapi tidak dituliskan. Sehingga 2 kali 1 adalah 2. Y pangkat 7 dengan Y pangkat 2, bilangan pokoknya sama-sama Y. Tuliskan di sini Y. Lalu karena mereka dikalikan, pangkat mereka akan dijumlahkan. 7 tambah 2. Nah, kita tuliskan ke bawah lagi. Tuliskan bilangan pokoknya B, pangkatnya jumlahkan. 1 tambah 3 adalah 4 dikali, tuliskan 2Y ya, 7 tambah 2 yaitu 9.
Nah, sama dengan ini adalah 2B pangkat 4 Y pangkat 9. Nah, kenapa 2 yang ditarik ke depan? 2 sebagai koefisien dari mereka semua. Koefisien diletakkan di depan variabel-variabel yang ada pada soal. Oke, jadi 2B pangkat 4 Y pangkat 9 itu adalah siapa? Adalah ini ya, bentuk sederhana dari B kali 2Y pangkat 7 kali B pangkat 3 kali Y pangkat 2. Ya. Itu. Baiklah, soal berikutnya. Sederhanakanlah 3M pangkat 3 kali MN berpangkat 4. Penyelesaian. Ya. Tuliskan kembali soalnya. 3M pangkat 3 kali MN pangkat 4. Nah, kita harus menuliskan pertama itu si 3M pangkat 3 di sini. Karena kita akan menyelesaikan dahulu yang ada di dalam kurung. Kali apa artinya MN pangkat 4? Kita menggunakan sifat A kali B berpangkat N, yang hasilnya itu adalah A pangkat N dikali B pangkat N juga. Nah, kita aplikasikan ke sini sehingga menjadi ya M pangkat 4 dikali N pangkat 4. Nah, sekarang kita akan menghilangkan kurung yang ada di sini. Ya. Kita tuliskan dulu 3M pangkat 3 kali M pangkat 4 dikali N pangkat 4. Lagi-lagi kita akan dekatkan yang bilangan pokoknya sama. Kita perhatikan mereka lebih dulu. Ya. Di sini ada M pangkat 3 yang berkoefisien 3. Di sini ada M pangkat 4 yang berkoefisien 1. Kita kalikan dulu 3 kali 1. 3, ya benar. Lalu bilangan pokok yang sama-sama M kita tuliskan di belakang 3. Ya. Lalu kita perhatikan pangkat dari bilangan pokok M yang dikalikan tadi. Pangkatnya dijumlahkan 3 tambah 4. 3 tambah 4. Baru di belakangnya kita kalikan lagi dia dengan N pangkat 4. Ya, ini menjadi 3M. 3 tambah 4 berapa? Oke, benar. 7. Dikali N pangkat 4. Sehingga kita bisa menuliskan 3M pangkat 7 N pangkat 4. Nah, perhatikan. Ya, 3M pangkat 7 N pangkat 4 ini siapa dia? Dia adalah bentuk sederhana dari 3M pangkat 3 kali MN berpangkat 4. Ya. Itu. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal. Tentukanlah bentuk sederhana dari 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 per 4 pangkat 5. Kita akan selesaikan. Langkah kita pertama menyelesaikan soal bentuk ini adalah kita tuliskan kembali soalnya. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 kita bagi dengan 4 pangkat 5. Ya. Sama dengan kita harus ingat dulu sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Ada yang sifat perkalian, ada sifat pembagian.
pada soal ini itu ada kedua sifat tersebut. Nah, pertama kita akan coba selesaikan pada bagian yang pertama, yaitu bagian pembilang dari bentuk soal ini. Karena soal ini berbentuk pecahan, kita akan selesaikan dulu pembilangnya. Gunakan sifat bilangan berpangkat perkalian. Ketika bilangan pokoknya sama, 4 pangkat 3, bilangan pokoknya siapa? Oke, benar, 4. Dan 4 pangkat 8 bilangan pokoknya siapa? Juga 4. Karena sama-sama 4, kita bisa menuliskan di sini 4. Karena di sini ada operasi kali, berarti dengan bilangan pokok yang sama, pangkat di sini dijumlahkan. 3 tambah 8 per 4 pangkat 5. Nah, kita tuliskan ke bawah. Selesaikan satu persatu, ya. 4 pangkat 3 tambah 8 berapa? Benar, 11 per 4 pangkat 5. Ya. Nah, sekarang sudah mulai masuk ke bentuk yang kedua sifatnya, yaitu pembagian. Ketika bilangan pokoknya sama dan di sini sama-sama 4, ya, kita bisa menuliskan di sini bilangan pokoknya 4 dan pangkatnya kita akan kurangkan yang pembilang dengan pangkat penyebut. Ya, lalu tuliskan kembali 4. 11 kurang 5 untuk pangkat berapa? Ya, tepat sekali, 6. Sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 6. Siapa itu 4 pangkat 6? Siapa itu 4 pangkat 6? 4 pangkat 6 itu adalah, ya, bentuk sederhana dari 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 8 per 4 pangkat 5. Itu. Baiklah, kita masuk ke contoh berikutnya. Tentukanlah bentuk sederhana dari 6P pangkat 8 per 3P pangkat 2 dikali 2P pangkat 3. Ayo kita tulis kembali soalnya. 6P pangkat 8 per 3P pangkat 2 dikali 2P pangkat 3. Sama dengan siapa dia? Kita di sini akan mencari bentuk sederhananya dari ini. Jadi apa dia di sini nanti? Ya, tuliskan kembali 6P pangkat 8. Kenapa? Kita akan fokus ke penyebut, ya. Kita akan bahas yang di bawah ini dulu. Kita akan perhatikan. Nah, di sini bilangan pokoknya sama-sama P, ya. Berarti kita bisa nanti menuliskan P di sini. Lalu di depan masing-masing P ada koefisien. Di tempat pertama ini ada 3 koefisien dari P pangkat 2-nya, ya. Di sini ada 2 koefisien dari P pangkat 3-nya. Kita kalikan masing-masing koefisien. 3 kali 2. Berapa 3 kali 2? Benar, 6. Lalu karena bilangan pokoknya sama-sama P, kita tuliskan saja di sini P. Dan karena ini perkalian, kita akan menjumlahkan pangkat dari mereka berdua. Ini 2, ini 3. Ini 2, ini 3. Kita apakan? Karena dia dikalikan, pangkatnya akan dijumlahkan. Sehingga tuliskan lagi 6P pangkat 8 per 6. Tuliskan P berpangkat 2 tambah 3, 5. Jadi apa dia? Sama dengan, nah, perhatikan. Karena ada koefisien dan koefisien di masing-masing bilangan berpangkat, ya. Kita perhatikan dulu itu. 6 dibagi 6 berapa? Oke, 1. Lalu kita masuk ke P pangkat 8, ya. Dibagi P pangkat 5.
Jadi apa dia? Jadi kita tuliskan di sini yang tinggal itu adalah P pangkat 8 per P pangkat 5. Sama dengan, tadi kita lupa mengeksekusinya. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 nggak ditulis. Nah, sekarang karena dia sama-sama P, kita tuliskan di sini P. Karena dia dibagi, berarti bilangan pokok yang di atas ini pangkatnya kita tuliskan duluan di sini, dikurangkan dengan pangkat bilangan pokok yang di bawah. 8 kurang 5. Sehingga P berpangkat 8 kurang 5 sama dengan 3. P pangkat 3. Siapa itu P pangkat 3? P pangkat 3 ini adalah ya bentuk sederhana dari siapa? 6P pangkat 8 per 3P pangkat 2 kali 2P pangkat 3. Ini dia. Ya. Perhatikan itu. Itu. Baiklah, kita masuk ke contoh yang lain. Sederhanakanlah B pangkat 4 per B pangkat 2 dikali B pangkat 6 per B pangkat 3. Kita selesaikan ya. Tuliskan soalnya kembali. B pangkat 4 per B pangkat 2 dikali B pangkat 6 per B pangkat 3. Sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan soal berbentuk ini banyak sekali jalan yang bisa kita tempuh. Ya, seperti peribahasa tidak satu jalan ke Roma. Tapi ini salah satu jalan yang akan saya gunakan untuk mencapai tujuan. Pertama, karena ini ada dua bagian, pecahan pertama dikali pecahan kedua dipisahkan oleh tanda operasi kali. Jadi kita akan fokus dulu ke bagian pertama yang kebetulan bilangan berpangkatnya sama-sama B. Ya, di sini bentuk B pangkat 4 per B pangkat 2 kita akan sederhanakan dulu menjadi B berpangkat, kalau dia dibagi, ingat pangkatnya akan diapakan? Pangkatnya akan dikurangkan. Benar sekali. 4 yang di atas dikurang yang di bawah. Baru kita kalikan dengan B berpangkat 6 dikurang dengan 3 sama dengan, kita selesaikan B berpangkat 4 kurang 2 adalah 2 dikali B berpangkat 6 kurang 3 berapa? 3. Sehingga kita masuk ke sifat bilangan berpangkat yang lain tentang perkalian. B pangkat 2 kali B pangkat 3 dia akan menjadi B berpangkat siapa? 2. Karena dikali, pangkatnya akan ditambahkan atau dijumlahkan dengan 3. Sama dengan B pangkat 5. Nah, perhatikan. Siapa itu B pangkat 5? Dia adalah bentuk sederhana dari B pangkat 4 per B pangkat 2 dikali B pangkat 6 per B pangkat 3. Ya, ini dia. Itu. Baiklah, kita masuk ke contoh berikutnya. Sederhanakanlah A, B, C per A pangkat 3, B, C pangkat 4. Ya, kita akan selesaikan ini menjadi bentuk yang sederhana. Pertama, tuliskan kembali soalnya A, B, C per A pangkat 3, B, C pangkat 4. Ya, kita akan pecah mereka satu persatu supaya kita akan mendapatkan bentuk yang lain dari ini, sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. A per A pangkat 3 dikali B per B kali C per C pangkat 4 sama dengan, jadi berapa ini? Yang pertama A per A pangkat 3, bilangan pokoknya sama ya. Bilangan pokoknya sama, kita tuliskan A, pangkatnya di atas 1, dikurangkan dengan 3.
dikali B per B. Ya, siapapun dibagi siapapun itu kembali hasilnya akan benar. 1 dikali C per C pangkat 4 menjadi C berpangkat 1 dikurang 4. Kita selesaikan. A berpangkat 1 kurang 3 berapa? Benar. Negatif 2 kali 1 kali C berpangkat 1 kurang 4. Negatif 3. Nah, sekarang kita akan gunakan sifat yang kemarin. Ketika A berpangkat negatif N, dia akan menjadi 1 per A pangkat N. Kalau ini, dia akan menjadi 1 per A pangkat 2 dikali 1 dikali 1 per C pangkat 3. Nah, sehingga kita bisa mengalihkan ya pembilang dengan pembilang yang lain per penyebut dengan penyebut yang lain. 1 kali 1, 1 kali 1, 1 per A pangkat 2, tuliskan dia, kali C pangkat 3. C pangkat 3. Nah, siapa itu 1 per A pangkat 2 C pangkat 3? Ya, dia adalah bentuk sederhana dari ini. A B C per A pangkat 3 B C pangkat 4. Ya. Itu. Baiklah, kita akan masuk ke soal terakhir. Sederhanakanlah A pangkat 5 B pangkat 3 C pangkat 3 per 4 BC dikali 8 AC per 3 BC pangkat negatif 3. Ya, kita tuliskan kembali soalnya di sini. A pangkat 5 B pangkat 3 C pangkat 3 per 4 BC ya kali 8 AC per 3 BC pangkat negatif 3. Ya, banyak jalan untuk mengerjakan ini, tapi kita akan coba menggunakan jalan yang mudah. Pertama, kita akan kalikan. Ini kan bentuknya pecahan, ada pembilang yang di atas per dan penyebut di bawah per. Ini pecahan pertama, ini pecahan kedua. Jadi masing-masing pecahan kita kalikan pertama pembilang dengan pembilangnya yang lain ya. Di sini kita buat A pangkat 5 B pangkat 3 C pangkat 3 dikali 8AC per 4BC dikali 3BC pangkat negatif 3 ya. Di depan A pangkat 5 B pangkat 3 C pangkat 3 tidak ada koefisien ya. Di depan AC ada 8. Jadi di sini ada 1 sebenarnya yang tak ditulis, dikalikan ke 8, tuliskan 8 di sini. Lalu kalikan A dengan A. Ya, A pangkat 5 kali A pangkat 1 itu akan menjadi A berpangkat 5 tambah 1 ya. Karena di sini B-nya tidak ada pasangan, tuliskan saja B pangkat 3 itu dikali 1 sehingga kembali dituliskan B pangkat 3 C pangkat 3 kali C pangkat 3 tambah 1. Kita perkan dengan 4 kali 3 ya 12 B kali B pangkat 1 tambah 1 kali C pangkat 1 kali C pangkat negatif 3 C pangkat 1 tambah negatif 3 ya. Kita selesaikan 8 per ya A pangkat 5 tambah 1 A pangkat 6 5 tambah 1 6 dikali B pangkat 3 B pangkat 3
dikali C pangkat 3 tambah 1 C pangkat 4. Di bawah tuliskan 12 nya, turunkan. B pangkat 1 tambah 1 adalah 2 dikali C berpangkat 1 tambah negatif 3, hasilnya adalah negatif 2. Sama dengan, kita bisa sederhanakan dulu koefisien dari masing-masingnya. Ini ada 8, ini ada 12, kita bisa coret. 8/12 sama-sama dibagi dengan 4, itu menjadi 2/3. Ya, kita tuliskan 2/3 ya, dikali A pangkat 6. A pangkat 6, karena di bawah tidak ada A, kita tuliskan saja kembali A pangkat 6, kita anggap dia per 1 ya. Lalu B pangkat 3 di atas, B pangkat 2 di bawah. Dia dibagi kan? Nah, dibagi, pangkatnya akan kita kurangkan ya, sehingga menjadi B pangkat 3 kurang 2 dikali C. C berapa? C pangkat 4 di atas ya. C pangkat 4 di atas dikurang dengan C pangkat negatif 2. Negatif 2 yang di bawah. Ya, sama dengan. Nah, ini turunkan lagi 2/3 nya. A pangkat 6 kali B pangkat 1 ya, nanti kita hilangkan pangkat satunya, dikali C berpangkat 4 kurang negatif 2. Kurang negatif 2. Ini bertemu dua buah tanda, negatif dengan negatif, dia akan menjadi positif, sehingga menjadi 4 tambah 2 ya. Ini menjadi 2/3 A pangkat 6 B kali C pangkat 6 ya. Atau kita bisa juga menuliskannya seperti ini, 2A pangkat 6 B C pangkat 6 per 3. Nah, siapa itu 2A pangkat 6B C pangkat 6 per 3? Dia adalah bentuk sederhana dari siapa? Dari A pangkat 5 B pangkat 3 C pangkat 3 per 4BC kali 8AC per 3BC pangkat negatif 3. Ini sederhananya adalah ini ya. Itu. Wah, antum dan antuna, sekian dan terima kasih. Silahkan like, komen, share, dan subscribe video ini. Dan jika ingin notifikasi video saat berikutnya, silahkan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.